Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kece. Bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Ya, harapan saya juga begitu, Pak Coy. Ya. Pemirsa, di samping kita sekarang ada pembina pramuka dari SMKN 1 Kepanjen, yaitu Kak Catur Hermawan. Nah, ini. Apa kabarnya Kak Catur sekarang? Ya baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat KD Channel. Di sini saya berada di sini untuk istilahnya diminta oleh sebagai salah satu narasumber dari KD Channel dalam saya sebagai pembina pramuka di SMKN 1 Kepanjen. Gimana selama menjadi pembina pramuka di SMKN 1 Kepanjen, sangat menggairahkan atau gimana Kak Catur? Ya, ini tentunya tak terlepas juga dari pramukaan itu sendiri ya, Bu Eri sama Pak Fair, di mana pramukaan sendiri kan intinya pramuka ini kan menjadi ekstra wajib ya untuk di SMK, di sekolah atau SMA maupun SMK, baik mulai SD sampai SMA ini sebenarnya ya ekstra wajib. Sehingga mau tidak mau kita harus tetap menggairahkan pramukaan yang ada. Juga seiring dengan adanya selainnya adanya SK Kuarnas dan juga keputusan Presiden yang mengharapkan pramukaan itu menjadi ekstra wajib di sekolah umum, baik mulai dari SD sampai SMA. Untuk wajibnya itu hanya kelas 10 atau selanjutnya juga? Kelas 11-12? Kalau menurut acuan sebenarnya ya kelas 10, 11, 12 dalam artian seluruh siswa yang masih aktif sekolah di sekolah tersebut. Nah intinya ya kan tergantung dari sekolah masing-masing juga bagaimana untuk menentukan apakah ekstra wajib ini hanya untuk kelas 10 saja atau untuk kelas 10, 11 atau untuk seluruhnya. Biasanya memang sekolah itu misalnya tergantung waktunya juga, waktunya ada nggak untuk keseluruhan. Rata-rata hampir semua sekolah memang mewajibkan yang kelas 10-nya saja dulu. Jadi untuk kelas 11 sama kelas 12 ini sambil dijalankan tapi hanya untuk dengan ambalannya saja atau mungkin kalau di tingkat lebih bawahnya di SMP itu untuk dewan kawannya dan lain-lain. Oh seperti itu. Ya. Jadi apakah ada perbedaan ini Kak dari pramuka tingkat SMP dan SMK? Kalau untuk perbedaannya jelas ada ya Kak ya, jelas perbedaannya ada. Karena apa? Dari tingkatannya sendiri sudah berbeda. Di SMP itu memang masih tingkat penggalan, sehingga nanti ada di SMP ini tingkatannya masih penggalan. Dalam artian masih ada penggalan rambu, rakit, rap, dan memang masih persiapan untuk ke dewasa. Sedangkan di SMK atau di SMA ini sudah mengarah ke penegak. Penegak ini adalah intinya di penegak mereka memang benar kita siapkan untuk bagaimana ke depannya mempersiapkan untuk terjun ke masyarakat. Jadi perbedaannya memang dari segi pengajarannya kita bedakan. Kalau di SMP memang benar-benar kita harus kalau misalnya kita pegang beneran ya, karena memang prinsipnya penggalang itu ya kita benar-benar memegang. Kalau di penegak ini sudah mengarah ke prinsipnya Ki Hajar Dewantara, itu adalah ing madya mangun karso, ing ngaso ikmat, ing ngaso suntulodo, ing madya mangun karso keturian dayana. Jadi ya diharapkan anak-anak itu sudah mempunyai pandangan tersendiri atau perkembangan sendiri di kepramukaan untuk yang penegak. Ya betul, memang di penegak sini memang kita harapkan anak-anak didik bisa persiapan ke sana, kreativitasnya akan terbentuk di sini. Jadi istilahnya nanti kita di penegak itu kita ibaratkan istilahnya kita bermain layang-layang lah. Layang-layang kan kita lepas di langit, tapi kan benarnya tetap kita tarik. Jadi sebenarnya benar-benar belum kita lepas benar. Ada layang-layangnya, kita tarik talinya. Sewaktu-waktu misalkan itu sudah mau kehilangan arah, kan langsung kita tarik untuk kita arahkan kembali kemana arahnya ini. Ya, jadi begitu Sobat Kece. Jadi meskipun penegak namanya pembina tetap harus mengawasi ya, karena ya penegak itu kan tetap mereka itu masih anak-anak ya, intinya seperti itu. Tapi dalam tahap perkembangan
sehingga mereka pikiran kreativitasnya itu juga dikembangkan di sini dan juga dikontrol. Seperti itu Kak Catur. Ya betul. Jadi intinya ya tetap kita lepas, tapi ya tetap kita tahan lah sedikit demi sedikit supaya nggak kehilangan arah gitu. Berarti kalau barusan itu kalau SMP namanya Pramuka Penggalan, kalau SMA atau SMK Pramuka Penegak. Ya betul. Jadi sudah disampaikan oleh Kak Catur itu tujuan secara umum Pramuka berarti Pak. Kalau untuk di Kanesa sendiri apakah ada tujuan spesifik? Kalau kepramukaan sendiri sebenarnya kita tidak ada tujuan khusus ya. Kita tetap mengacu ke bagaimana sih koridor kepramukaan itu sendiri. Kita mengacu ke adik-adik pramuka. Tapi misalkan di sekolah itu memang ada khusus, tapi tetap juga nggak beda jauh dari apa yang ditelurkan di pramukaan itu sendiri. Jadi kita tetap mengadopsi ke ADRT Kuarmas juga. Kita turunkan sedikit, kita menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kira-kira peserta didik kita itu karakteristiknya seperti apa ini? Dan juga kita juga memanfaatkan potensi yang ada di sekitar kita. Kira-kira mau kemana anak-anak ini? Ya, menurut Kak Catur ada kendala nggak misalnya mengajar di SMA atau mengajar di SMK? Karena kita tahu bahwa SMK itu kan ada praktek sistem ganda ya. Itu sehingga mungkin apakah ini menghambat proses pembelajaran tentang kepramukaan apa enggak? Itu. Kalau mengacu ke situ sebenarnya tidak ada, Pak. Dalam artian di sini untuk pramukaan kan kita istilahnya kan fleksibel banget. Jadi fleksibel, pramukaan itu kita tidak harus memaksakan anak itu harus untuk pramuka. Jadi walaupun mereka melaksanakan pendidikan sistem ganda atau jabatan PKL itu mereka tetap bisa melaksanakan pramukaan dengan sebagaimana mestinya. Artinya pada saat mereka ada waktu luang, ya itulah dimanfaatkan untuk berlatih pramukaan. Kadang-kadang juga dari anak-anak sendiri kan bisa termasuk di komunitasnya. Komunitasnya itu secara nggak langsung mengadakan perkumpulan itu sendiri. Kita mengadakan sarah sehat atau mungkin bagaimana tukar pendapat tentang pramukaan yang ada di sini maupun di luar. Ya. Jadi itu Sobat GC yang dari SMK ya tidak perlu berkecil hati, meskipun SMK tetap bisa mengembangkan pramukaan dengan baik dan bahkan mungkin karena sering berdiskusi dengan teman ya kan, itu akan menambah kreativitasan dari Sobat GC di SMK untuk belajar tentang pramuka. Ya betul. Kalau melihat dari ekstra pramuka itu wajib Kak Catur gitu. Ya. Memang seberapa penting pramuka ini? Kok menjadi sebuah ekstra yang wajib? Seberapa penting Kak pramuka? Kalau menurut impres yang diterbitkan oleh Presiden tentang pramuka wajib itu sebenarnya pramuka wajib ini diwajibkan karena melihat misalnya pemuda Indonesia itu sudah memulai penurunan, degradasi moralnya itu sudah mulai penurunan, sehingga nanti diharapkan di pramukaan ini bisa mengangkat bagaimana sih nanti kita membina mental dari adik-adik, atau mungkin misalnya adalah pengembangan karakter. Dan juga seiring dengan pramuka wajib ini kan bersama dengan dikeluarkannya K13. Nah, K13 kan lebih mengarahkan ke karakter ya. Nah, akhirnya salah satu cara untuk membangun karakter ini ya lewat kepramukaan. Jadi berjalan beriringan. Iya betul. Berjalan beriringan. Sehingga karakternya nanti akan terbentuk di pramukaan, karena pramukaan itu sebenarnya spesifik banget. Dan pramukaan ini kan istilahnya meliputi landasan dari kehidupan sehari-hari. Bahkan Pancasila atau mungkin PUD itu sebenarnya kan sudah bisa dilaksanakan di pramukaan sendiri. Kalau kita mengacu ke Trisatya atau mungkin ke Dasar Dharma ya, dalam kan ini sudah penegak adat Trisatya dan Dasar Dharma. Nah, di Trisatya dan Dasar Dharma itu sendiri sebenarnya sudah mengacu secara keseluruhan tentang kehidupan. Kalau kita kupas secara satu persatu itu menyangkut seluruh kehidupan bermasyarakat sendiri. Jadi mulai dari Dharma pertama sampai yang ke-10 itu sudah menyangkut sendi-sendi kehidupan di masyarakat. Mungkin kalau dari adik-adik, kalau misalkan ini bisa memahami makna dari Dharma, itu sangat menyentuh sekali dan itu bisa kita jadikan landasan untuk kehidupan di masyarakat. Ya kira-kira begitu. Kak Catur, karakter apa yang akan digembleng atau akan difokuskan di kepramukaan? Jadi karakter apa yang
anak-anak mungkin yang akan dapat ketika mereka berlatih kepramukaan? Ya, utamanya yang pertama adalah kedisiplinan ya. Disiplinan karena di pramukaan juga kita diajarkan untuk tepat waktu juga, istilahnya sesuai dengan koridor dari dasar dharma sendiri. Disiplin dalam artian disiplin masuk sekolah atau mungkin nanti disiplin dalam menegakkan sendi-sendi kehidupan itu sendiri ya. Terutama juga untuk memperbaiki attitude-nya juga. Karena apa? Ininya perlu sebenarnya kita ketahui di sini perkembangan teknologi yang semakin canggih, sehingga anak-anak itu banyak yang kehilangan jati diri. Terus mereka tidak disiplin. Iya betul, tidak tepat waktu karena mungkin main HP seharian, ngantuk dan sebagainya. Akhirnya mungkin waktu ke sekolah mereka terlambat. Iya betul. Dan dengan gitu sebenarnya juga di pramukaan kan juga tidak mengikat ya, dalam artian fleksibel banget. Kita juga tidak meninggalkan teknologi juga ya. Kita manfaatkan juga teknologi HP semakin meningkat ya, kita manfaatkan di situ. Bagaimana penggunaan HP teknologinya dengan baik dan sesempurna mungkin atau istilahnya seperlunya dan misalnya manfaat banget dari teknologi yang ada untuk perkembangan di kehidupan sehari-hari. Oh begitu Sobat Kece. Jadi pramuka itu juga tidak meninggalkan namanya teknologi. Pramuka itu seiring dengan perkembangan zaman. Ya. Jadi tetap dengan konsep bahwa pramuka itu mengajarkan karakter, tapi tidak meninggalkan perkembangan zaman yang ada. Teknologi tetap diajarkan di sana. Apakah di kepramukaan itu juga istilahnya ada program-program yang menggunakan teknologi, Kak Catur? Sudah, Mas. Misalnya di pramukaan sendiri kan juga sekarang untuk kegiatan tingkat penegak itu sudah tidak mengacu ke teknik kepramukaan sendiri. Dan bahkan beberapa kegiatan sudah dijalankan itu hampir tidak ada sama sekali kegiatan yang hampir sama dengan penggalan. Artinya apa? Kegiatan yang di penegak itu sudah mengacu ke teknologi tepat guna, terus bagaimana kita menggunakan teknologi kompas dengan HP ya, kompas di HP kan itu juga kita manfaatkan, terutama pada saat posisi jelajah kan sekarang sudah tidak menggunakan peta yang kita gambar secara manual, sudah banyak menggunakan istilahnya apa, Google Map. Jadi hanya dengan menerapkan sekian derajat sampai sekian ini nanti harus dituju. Terutama juga untuk penggunaan desain grafis itu juga sudah dari pramukaan. Sudah ada di pramukaan juga. Iya, bahkan beberapa event itu sudah mengarahkan ke desain grafis, itu dimasukkan dalam lombanya. Lomba-lomba pramuka sekarang ada desain grafis. Desain grafis juga, bahkan hebat sekali Sobat Kece. Ya itu sebenarnya teknologi yang kita manfaatkan, kita tidak meninggalkan teknologinya, malah justru itu yang kita manfaatkan. Ada desain grafis, terus juga nanti ada teknologi tepat guna, bahkan robotik pun juga sudah mulai masuk. Sudah bisa masukkan ke pramukaan sendiri. Oke, jadi seperti itu ya. Bagaimana teknologi itu justru tidak menghambat, malah mendorong pramuka untuk menjadi lebih canggih juga. Lebih canggih, anaknya juga berkarakter. Gitu. Sangat bagus sekali estranya. Gitu. Terkait ke pramukaan di Kanesa ini, aktivitas dan kegiatannya itu seperti apa, Kak Catur? Apakah rutin setiap hari hari tertentu atau bagaimana? Untuk kegiatan pramukaan ini kan ada pramuka wajib dan pramuka pilihan ya. Pramuka wajib itu yang kita laksanakan untuk kelas, sementara masih kelas 10 yang dilaksanakan oleh sekolah, itu kita laksanakan di tiap hari Jumat setelah sholat Jumat ya, pukul 12.30 sampai pukul 14. Itu kita akan bagi per pertemuan itu adalah per jurusan, dalam artian per program keahlian. Jadi misalkan di minggu pertama itu jurusan teknik otomotif, nanti di minggu selanjutnya teknik elektronika industri, minggu selanjutnya teknik rekayasa perangkat lunak, minggu selanjutnya adalah teknik komputer dan jaringan. Nanti akan berganti terus seperti itu. Sedangkan untuk pramuka pilihan itu dinaungi di bawah Dewan Ambalan, itu dilaksanakan di tiap Sabtu. Kak Catur, saya mau tanya ini.
jumlah siswa itu kan banyak sekali. Ya, betul. Terus gimana Kak Catur mengatasi jumlah siswa yang banyak itu? Maksud saya ini gimana cara ngajarnya? Kan itu anaknya banyak sekali. Intinya di pramukaan sendiri kan ada namanya, kita bentuk kelompok ya. Kita bentuk kelompok, kalau di penegak itu kelompok ini namanya adalah ambalan. Nah, dari ambalan itu nanti akan ada satuan terkecil lagi. Itu namanya adalah sangga. Nah, di dalam ini untuk mensiasati bagaimana sih misalnya di siswa yang banyak ya, kita bentuk sangga-sangga itu. Dengan nanti apabila kita melakukan koordinasi ya, kita ambil saja untuk ketua sangganya. Jadi masing-masing sangga 3 atau 4 atau 5 sangga nanti kita gabung menjadi satu ambalan. Sehingga nanti akan membentuk semacam kalau misalkan di pemerintahan ada RT, nah RT-nya nanti kan beberapa RW, nah RW-nya nanti akan menjadi sebuah desa. Nah, kita pakai sistem sama seperti itu untuk koordinasinya, sehingga memudahkan untuk proses pengajarannya. Jadi istilahnya tidak ada siswa yang terlantar di situ karena sudah di-handle oleh kakak kelasnya dan kakak kelasnya berlatih untuk menjadi leader. Iya, betul. Berarti karakter leadership juga ada di kepramukaan. Itu ya. Sobat Ganesha Channel bagus sekali ya di sini, karakter leadership juga dilatih di sini. Ya. Oke, jadi saya menegaskan kalau atau mengulang kembali, jadi untuk pramuka wajib di Ganesha itu setiap hari Jumat, hari Jumat setelah Jumatan jam 12.30. Kalau untuk Dewan Ambalan itu hari Sabtu. Jadi kan tahun 2023 ini era pasca pandemi ya. Ya. Mungkin kan pramuka juga sempat vakum. Kira-kira perkembangannya seperti apa sesaat setelah pandemi sampai sekarang? Apakah sudah mulai bergairah kembali atau bagaimana? Untuk perkembangan dari pramukaan sendiri setelah era pandemi ini masih stagnan ya, dalam artian masih belum begitu berkembang. Dalam artian banyak beberapa sekolah termasuk di Ganesha sendiri ini baru mau memulai kembali aktivitasnya setelah lama vakum. Dan bahkan untuk tingkat atasnya sendiri, untuk tingkat pramukaan di ranting ataupun di cabang ini juga sudah mulai mau menapak kembali. Dari kegiatan selama ini diadakan, selama pandemi tidak diadakan, ini sudah mulai sedikit demi sedikit meningkat. Ya, mulai kegiatan bisa ada. Bahkan kemarin istilahnya kan baru saja juga kita ketahui ya, Jambore Dunia baru saja dilaksanakan di Korea. Itu salah satu untuk pelaksanaan untuk yang tingkat dunia. Tingkat dunianya. Bahkan untuk yang di tingkat nasional sendiri sudah dilaksanakan Jambore nasional untuk tingkat penggalang ya. Istilahnya tahun kemarin sudah mulai Jambore nasional juga. Bahkan untuk yang tingkat penegak ini juga akan persiapan untuk ke Raimuna nasional dan juga Raimuna daerah yang sebentar lagi juga akan dilaksanakan di masing-masing daerah. Jadi ini sedikit demi sedikit sebenarnya sudah mulai dilaksanakan untuk pramukaan baik di tingkat sekolah maupun di tingkat yang atasnya. Dan tak terlepas juga kita di Ganesha sendiri juga kita harus ikut juga untuk menggairahkan kembali kepramukaan ini. Berarti Ganesha nanti akan ikut juga di lomba-lomba tersebut Kak Catur ya? Ya, harapannya seperti itu. Sambil nanti kita juga akan terus berlatih keras, istilahnya berlatih untuk persiapan untuk ya misalkan ada event lomba atau mungkin ada event kegiatan yang dilaksanakan baik oleh ranting, cabang maupun daerah ataupun nasional. Harapannya kita bisa ke sana. Apakah ada kemungkinan kalau SMK Negeri 1 Kepanjen itu mengadakan lomba kepramukaan? Itu apakah ada kemungkinan ke sana, Kak Catur? Kemungkinan harus ada. Ini nanti kemungkinan ya harus diadakan karena mungkin juga untuk kita di SMK Negeri 1 Kepanjen ini kan bisa dibilang kita sekolah yang sudah mempunyai nama. Harapannya dengan adanya kegiatan pramukaan untuk tingkat SMP itu dengan harapan sebenarnya juga bisa masing-masing anak-anak SMP itu lebih tahu lagi kegiatan pramuka di Ganesha. Iya betul. Bahkan selain kegiatan pramuka kan mereka akan tahu oh ini loh Ganesha. Oh iya. Sehingga nanti SMK Negeri 1 Kepanjen seperti ini kegiatannya. Sehingga nanti akan banyak menarik minat dari anak-anak yang selama ini memang belum mengenal Ganesha, bisa mengenal Ganesha dan selanjutnya mereka bisa menentukan pilihan untuk bersekolah di sini.
sekali saya kira itu Pak Joy. Jadi kalau tadi kita sudah berbicara panjang lebar, Ya. sekarang saya mau tanya outputnya itu seperti apa sih setelah anak-anak ini mengikuti pramuka di tingkat penegak? Ya, untuk outputnya sendiri harapannya ini berbicara ke harapan dulu ya Pak ya. Ya, harapan. Harapannya dulu dengan adanya pramukaan memang kita latih anak-anak itu untuk itu tadi disiplin, berkarakter, dan mereka untuk siap menjadi pimpinan. Bukan pimpinan, hanya menjadi pemimpin. Dan mereka akan mempunyai istilahnya lebih, istilahnya karakter lebih atau mungkin sifat lebih kalau sudah ke daerahnya atau mungkin ke rumahnya atau mungkin juga di sekolah mereka bisa menunjukkan bahwa memang di pramukaan ini kita diajarkan benar-benar untuk lebih disiplin dan berkarakter. Sehingga harapannya outputnya anak-anak bisa kreatif, terus juga bisa menunjukkan bahwa mereka itu berkarakter tinggi dan berdisiplin yang tinggi juga. Ini harapan ke depannya. Ya, kita tetap berusaha untuk menuju ke sana. Ya, jadi harapannya supaya anak-anak ini menjadi anak-anak yang mempunyai jiwa disiplin, kreatif, karakter yang baik, serta menjadi yang paling penting itu menjadi sosok leader. Ya, betul. Sosok pemimpin. Sosok pemimpin dan sosok leadernya. Ya. Nah, setidaknya mereka bisa menjaga nama baik sekolah dengan karakter yang bagus tersebut. Ya, seperti itu Pak Coy. Ya. Oke, jadi terima kasih Pak Catur sudah hadir jadi narasumber sama-sama. di podcast Kanesa untuk Kanesa Channel. untuk hari ini. Saya kira cukup itu Pak Edi. Ya. Apakah ada pertanyaan lain kira-kira? Nah, tidak ada Pak Coy. Tidak ada. Ya, mungkin bisa kita akhiri. Ya. Kita sampaikan salam dulu ke Ya. sobat Kanesa Channel. Oke, jadi Pak Catur ini sekarang sedang sibuk Pak Edi. Kebetulan di belakang sudah Ditunggu ya. sudah ditunggu oleh adik-adik. Ya, Karena sekarang bertepatan dengan ada kegiatan pramuka ya. ya ada proyek pramuka wajib. Ya. Wajib Jangan lupa juga Pak Coy, ini tanggal 14 ya. 14. Beberapa hari lagi tanggal 14 Agustus Ya, Hari Hari Pramuka, sobat Kanesa Channel ya. Kak Catur pasti sudah sangat menunggu ini. Iya, Tentunya kita sebagai orang pramuka juga menunggu untuk Iya. tanggal 14 Agustus ini Iya. karena itu merupakan Hari hari besar. jadi pramuka. Hari jadi Pramuka. Hari jadi pramuka yang telah disahkan oleh negara dalam oleh Kuarnas sendiri. Sehingga nanti di kegiatan pramukaan ini banyak sekolah mengadakan kegiatan pramukaan, bahkan perkemahan di tingkat ranting, tingkat cabang itu sudah mulai dilaksanakan. Iya. Oke. Oke, Pak Coy mungkin kita beri salam dulu di Iya. sobat Kanesa Channel, pemirsa setia dari Sobat Kanesa Kece. Channel, kece, sobat kece. Sobat Iya. Kece, Kanesa Channel. Kak Catur. Oke, sobat kece, demikian podcast kita kali ini dengan Kak Catur Hermawan, pembina pramuka di SMK Negeri 1 Kepanjen. Harapannya dari podcast ini ya supaya siswa kita dan mungkin siswa-siswa dari sekolah lain tahu banyak tentang kepramukaan. Dan bila mana mereka tertarik, sangat bagus sekali karena akan memperbaiki dari karakternya, ya, karakter siswa yang ada sekarang ini. Oke, sobat Kanesa Channel, demikian dari kita. Saya Mr. Edi dan I am Mr. Khairul. Mr. Koirul. Ya, see you next time. Ya, sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam pramuka. Terima kasih Kak Catur.